Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan membahas tentang kepribadian dan sikap dalam olahraga. Kepribadian merupakan ciri khas seorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan, pendidikan maupun pengertian kepribadian menurut beberapa para ahli. Menurut Don, tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller 2005, kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dan dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Menurut Purwanto tahun 2006, terhadap faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain yang pertama, faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, pendarahan darah, kelenjar saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ia menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada seorang ada yang diperoleh dan keturunan, dan ada pula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu masing-masing. 2. Faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi adat istiadat, peraturan dan aturan bahasa dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. 3. Faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kebudayaan pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan, dan kebudayaan masyarakat di mana kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain nilai-nilai, adat dan tradisi, pengetahuan dan keterampilan, dan bahasa. Yang pertama kita bahas nilai-nilai. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. 2. Adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping menemukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang berdampak pada kepribadian seseorang. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seorang atau masyarakat mencerminkan seorang atau suatu masyarakat, mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. 4. Bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang tidak menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa dengan bahasa itu, karena bahasa merupakan alat komunikasi dan
alat berpikir yang dapat menunjukkan bagaimana seorang sikap dan bertindak, bereaksi, serta bergaul dengan orang lain. Kita akan membahas tentang sikap atau attitude, pertanyaan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain kognitif atau evaluasi, afektif dan perasaan, perilaku dan tindakan. Sikap terbagi tingkatan, yakni menurut Suryono Puspito. A. Menerima orang dan memperhatikan stimulus dan dibentuknya objek. B. Responding, memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap, karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau menjelaskan tugas yang diberikan. C. Menghargai, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. D. Bertanggung jawab, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Perkembangan dan perubahan sikap. Yang pertama, perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat tumbuhkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi, di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dan belajar siswa. 2. Cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menempatkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental atau training. Berikut sistematika latihan yang dilatihan: pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Cara-cara dan pembentukan mental. Menyiapkan akselerasi perkembangan fisik dan mental atlet, meningkatkan proses metabolisme dalam latihan pernapasan, relaksi, konsentrasi untuk menormalkan fungsi-fungsi psikologik. Latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan mental training, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. C. Latihan keterampilan dan penguasaan mental. Latihan keterampilan mental yaitu suatu keterampilan dalam menyiapkan diri menanggung beban mental, baik beban mental yang berupa hambatan-hambatan yang datang dari diri atlet itu sendiri, seperti kurang menyadari belum siap melakukan pertandingan, mengatasi gejolak emosional, dan sebagainya. Latihan menguatkan mental. Mengenai latihan menguatkan mental atau mental strength training, yang pada hakikatnya dimaksud untuk meningkatkan ketahanan mental. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.